Malam Kelam. Namaku Arga, aku bukan orang kampung Gunung Kabut. Aku kesana cuma karena satu alasan, kerjaan. Sebagai jurnalis lepas, aku sering dapat tugas liputan daerah-daerah terpencil, tempat-tempat yang jarang disentuh media, yang katanya menyimpan banyak cerita unik dan budaya lama. Awalnya, aku mengira Gunung Kabut cuma kampung biasa di daerah pegunungan. Tapi jujur saja, sejak pertama dengar namanya, perasaanku sudah nggak enak. Nama itu seperti peringatan, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik kabutnya. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 8 jam dari kota terakhir. Mobil sewaan yang kutumpangi harus berjalan pelan karena jalannya makin lama makin sempit. Aspal berubah jadi batu, lalu tanah. Di beberapa titik, aku bisa melihat bekas longsoran lama di pinggir jalan. Jurang menganga di satu sisi, hutan lebat di sisi lainnya. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, membuat cahaya matahari susah masuk. Udara semakin dingin, lembab, dan berat. Nafasku terasa lebih pendek, bukan cuma karena ketinggian, tapi juga karena perasaan aneh yang menekan dada sejak kami mulai naik ke gunung. Sinyal ponsel sudah hilang sejak 5 km sebelum kampung. Aku sempat menoleh ke layar ponsel berkali-kali, berharap ada satu garis sinyal muncul, tapi nihil. Supir hanya tertawa kecil. Katanya, di sini sinyal memang seperti itu. Kadang ada, kadang nggak sama sekali. Kalau mau tenang, ya harus ke tempat kayak gini, Mas, ucapnya. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati merasa sebaliknya. Tempat ini sama sekali tidak terasa tenang. Gunung Kabut memang sesuai namanya. Bahkan sebelum benar-benar masuk wilayah kampung, kabut sudah turun tebal. Bukan kabut tipis seperti pagi hari di kota, tapi kabut pekat yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu mobil menyorot putih ke depan, tapi seolah ditelan kabut. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, dunia yang terpisah dari kehidupan biasa. Saat akhirnya kami sampai, kampung itu muncul perlahan dari balik kabut. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sebagian beratap seng, sebagian lagi masih menggunakan genteng. Tanah, tidak banyak suara, tidak ada anak-anak berlari, tidak ada orang bercakap keras. Hanya suara langkah kakiku sendiri dan derit pintu kayu yang sesekali terbuka. Kampung itu terasa hidup, tapi juga seperti sedang menahan napas. Warga kampung menyambutku dengan ramah. Mereka tersenyum, mengangguk sopan, bahkan beberapa menyapaku lebih dulu. Tapi senyum mereka aneh. Bukan senyum hangat yang biasa kutemui di desa-desa lain. Senyum mereka cepat hilang, seperti dipaksakan. Dan yang paling mengganggu, mata mereka. Tatapan itu seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Atau mungkin tidak berani. Aku dibawa ke rumah Pak Lurah. Satu-satunya rumah yang terlihat agak besar dan terang di antara rumah-rumah lainnya. Rumahnya berdiri sedikit lebih tinggi, dengan halaman yang lebih luas. Lampu terasnya menyala terang, kontras dengan rumah-rumah lain yang cahayanya redup. Begitu masuk, aroma kayu tua dan asap dapur langsung menyambutku. Rumah itu rapi, tapi terasa dingin meski api di tungku dapur masih menyala. Pak Lurah menyambutku dengan sopan. Usianya sekitar 50-an, tubuhnya kurus, wajahnya keras, tapi sorot matanya lelah. Seperti orang yang sudah terlalu lama memikul beban. Dia mempersilakanku duduk, menyuguhkan teh hangat. Tangannya sedikit bergetar saat menuang air, dan aku tidak tahu apakah itu karena dingin atau hal lain. Malam ini menginap di sini saja, katanya. Di kampung ini belum ada penginapan. Aku mengucapkan terima kasih. Saat itu, aku belum tahu bahwa rumah inilah yang akan menjadi tempat paling aman sekaligus paling menakutkan selama aku berada di Gunung Kabut. Menjelang malam, kabut semakin turun. Dari jendela kamar yang disediakan untukku, aku hampir tidak bisa melihat halaman depan. Lampu teras seperti terbungkus asap putih. Suasana hening, terlalu hening. Biasanya di desa, malam selalu diisi suara jangkrik, katak, atau angin. Di sini, suara-suara itu ada, tapi terasa jauh dan teredam, seolah datang dari balik dinding tebal. Aku baru saja berbaring ketika suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Tabuhan.
pelan, berirama, seperti gamelan, tapi nadanya tidak selaras. Ada yang terdengar terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Irama itu berulang, konstan, seperti denyut jantung yang tidak normal. Suara itu datang dari arah ladang, di luar kampung. Awalnya aku mengira itu latihan kesenian atau acara biasa. Tapi, semakin aku mendengarkan, semakin aku merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dari suara itu yang membuat tengkukku dingin. Seperti ada yang memanggil, tapi bukan dengan suara. Aku keluar kamar dan melihat Pak Lurah duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela. Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, itu suara apa ya?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Itu persiapan pesta panen. Nada suaranya datar, seolah itu hal biasa. Tapi wajahnya berkata lain. Ada garis-garis tegang di dahinya, dan rahangnya mengeras. "Ada acara khusus ya, Pak?" Tanyaku lagi, mencoba terdengar santai. Pak Lurah diam agak lama. Keheningan di antara kami terasa berat. Bahkan suara tabuhan di luar seakan ikut melambat. Akhirnya dia menjawab, "Sudah adat turun-temurun." Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada senyum. Nada suaranya membuatku berhenti bertanya. Ada batas tak kasat mata yang terasa jelas. Aku tahu, kalau aku memaksa bertanya, jawabannya tidak akan keluar, atau justru akan membawa masalah. Aku kembali ke kamar, tapi rasa kantuk hilang. Suara tabuhan itu terus terdengar, kadang mendekat, kadang menjauh. Jam di ponsel menunjukkan lewat tengah malam, tapi kampung itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan tidur. Kabut di luar semakin tebal. Lampu-lampu rumah terlihat seperti bayangan samar, mengambang di lautan putih. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Seperti firasat buruk yang menempel, tidak mau pergi. Aku membalikkan badan, menarik selimut sampai ke dada. Udara dingin menyusup dari celah-celah jendela, meski sudah tertutup rapat. Di sela suara serangga dan tabuhan yang semakin pelan, aku mendengar suara lain. Jeritan, pendek, tertahan, seperti seseorang menahan sakit agar tidak terdengar. Suara itu muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja, seolah diserap kabut. Jantungku berdegup kencang. Aku duduk tegak di tempat tidur, menahan napas, mencoba memastikan apa yang baru saja ku dengar. Beberapa detik berlalu, sunyi. Tidak ada apa-apa. Aku hampir meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jeritan itu diakhiri suara seperti benda berat jatuh ke tanah, diikuti keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Tanganku dingin. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku ingin keluar kamar, memeriksa, atau setidaknya bertanya pada Pak Lurah. Tapi kakiku terasa berat. Ada rasa takut yang menahan, rasa takut yang tidak rasional tapi sangat kuat. Seolah ada suara dalam kepalaku yang berbisik, "Jangan keluar, jangan lihat, jangan ikut campur." Aku akhirnya berbaring lagi, menutup telinga dengan bantal. Suara tabuhan perlahan berhenti. Kabut di luar terlihat makin tebal, menempel di kaca jendela seperti napas makhluk hidup. Mataku terpejam, tapi aku tidak benar-benar tidur. Sepanjang malam, aku terjaga dalam setengah sadar, ditemani perasaan bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh ke tempat yang seharusnya tidak kukunjungi. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Gunung Kabut bukan sekadar kampung terpencil. Ada sesuatu di sana yang hidup berdampingan dengan warganya. Sesuatu yang mereka terima sebagai bagian dari adat. Sesuatu yang tanpa ku sadari, mulai mengawasiku sejak aku menginjakkan kaki di kampung itu. Pagi harinya aku terbangun dengan tubuh masih terasa berat, seperti belum benar-benar tidur. Udara di kamar dingin dan lembab. Kabut di luar jendela masih tebal, bahkan lebih pekat dari malam sebelumnya. Cahaya matahari hanya tampak sebagai bayangan pucat, berusaha menembus putih kelabu yang menyelimuti kampung. Aku duduk di tepi tempat tidur cukup lama, mencoba menenangkan pikiran dan meyakinkan diri bahwa suara jeritan semalam mungkin hanya halusinasi karena kelelahan perjalanan. Setelah membersihkan diri, aku keluar rumah. Kampung Gunung Kabut terlihat berbeda di pagi hari.
Jika semalam terasa sunyi dan menekan, pagi ini justru tampak sibuk, tapi dengan cara yang aneh. Hampir setiap rumah dipasangi janur kuning di depan pintu atau di pagar kayu. Janur itu dirangkai rapi, melengkung seperti hiasan pesta. Namun tepat di bawahnya, atau di sisi pintu, tergantung kain hitam. Beberapa diikatkan di tiang, beberapa dibiarkan menjuntai begitu saja, berkibar pelan tertiup angin dingin. Kontrasnya mencolok. Janur biasanya identik dengan kebahagiaan dan perayaan, tapi kain hitam selalu mengingatkanku pada kematian dan duka. Perpaduan itu membuat dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku berjalan pelan menyusuri jalan kampung. Tanahnya basah, mungkin karena embun yang tidak pernah benar-benar kering. Beberapa warga sudah beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang membawa hasil panen, ada juga yang hanya berdiri di depan rumah sambil menatap kabut. Mereka menyapaku dengan anggukan atau senyum tipis, tapi tak ada yang mengajak berbincang. Aku merasa seperti orang asing yang hanya boleh lewat, tapi tidak boleh terlalu dekat. Di salah satu halaman, aku melihat seorang ibu tua sedang menjemur padi. Rambutnya putih seluruhnya, diikat asal. Tubuhnya kurus, tapi gerakannya cekatan. Aku sempat berhenti, berniat menyapa dan mungkin bertanya soal pesta panen. Belum sempat. Aku membuka mulut. Dia lebih dulu memanggilku. "Nak," katanya dengan suara serak tapi tegas. "Jangan ke ladang belakang kampung sore nanti." Aku terkejut. "Kenapa, Bu?" tanyaku refleks. Ibu itu berhenti menatap padi. Wajahnya berubah. Tatapannya tajam, tapi di balik itu ada ketakutan yang jelas terlihat. "Bukan urusan orang luar," jawabnya cepat. Tanpa menunggu reaksiku, dia mengangkat tampah berisi padi, lalu masuk ke rumahnya. Pintu kayu ditutup dengan bunyi keras, seolah dia takut aku masih berdiri di situ. Aku terpaku beberapa detik. Kalimatnya terngiang di kepala, "Bukan urusan orang luar." Kata-kata itu seperti pagar yang sengaja dipasang agar aku tidak melangkah lebih jauh. Tapi justru karena itu, rasa ingin tahuku semakin besar. Aku melanjutkan keliling kampung. Aku mencatat, memotret beberapa sudut, mencoba bersikap profesional seperti biasa. Tapi perasaan tidak enak terus mengikutiku. Setiap kali aku berhenti dan menatap janur dan kain hitam di depan rumah-rumah, selalu ada kesan bahwa itu bukan sekadar hiasan. Seperti penanda, seperti tanda bahwa sesuatu akan terjadi, dan semua orang di kampung ini tahu, kecuali aku. Menjelang siang, aku mencoba mewawancarai beberapa warga. Aku bertanya tentang pesta panen, sejarahnya, maknanya. Jawaban mereka hampir selalu sama, seolah sudah dihafalkan. Pesta panen adalah bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa. Doa agar hasil bumi tetap melimpah. Cara menjaga keseimbangan alam. Kata-kata itu diulang dengan intonasi datar, tanpa emosi. Tidak ada cerita tambahan, tidak ada detail kecil yang biasanya muncul jika orang benar-benar bercerita dari hati. Setiap kali aku bertanya kenapa pesta panen dilakukan malam hari, suasana langsung berubah. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tertawa kecil lalu mengalihkan topik, ada juga yang langsung pamit pergi. Seorang bapak paruhbaya bahkan sempat menepuk bahuku pelan sambil berkata, "Ikuti saja alurnya, Mas. Di sini begitu." Ucapannya terdengar ramah, tapi sorot matanya dingin, seperti memperingatkan. Semakin lama, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan pada orang luar. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa larangan ibu tua tadi pagi bukan sekadar nasihat biasa. Sore hari datang lebih cepat di Gunung Kabut. Matahari belum benar-benar turun, tapi kabut sudah kembali menebal. Warna langit berubah abu-abu. Suasana kampung terasa semakin berat. Warga mulai menutup pintu rumah, satu persatu. Aktivitas berkurang drastis, seolah mereka sedang bersiap untuk sesuatu yang penting. Saat itulah aku melihat mereka. Sekelompok pria berjalan pelan di ujung kampung, menuju arah ladang belakang. Jumlahnya sekitar 6 atau 7 orang. Mereka tidak banyak bicara, langkah mereka teratur, seirama. Di tengah-tengah mereka, ada sesuatu yang dibawa bersama, dibungkus kain putih. Kainnya tebal, dililit rapi. Bentuknya memanjang, kira-kira
sepanjang tubuh manusia dewasa. Jantungku langsung berdegup kencang, tenggorokanku kering, aku berdiri terpaku, menatap dari kejauhan. Nalarku mencoba mencari penjelasan lain, mungkin hasil panen, mungkin alat upacara, tapi bentuknya terlalu jelas, terlalu manusia. Aku ragu beberapa saat. Ingatanku kembali ke perkataan ibu tua itu, jangan ke ladang belakang kampung sore nanti. Tapi rasa ingin tahu dan naluri jurnalis mendorongku maju. Aku mengikuti mereka dari jauh, menjaga jarak agar tidak terlihat. Langkahku pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Kabut membantu menutupi tubuhku seperti tirai. Semakin mendekati ladang, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Hanya langkah kaki mereka dan detak jantungku sendiri yang terasa terlalu keras di telinga. Aku merunduk di balik semak-semak, mengintip ke arah yang mereka tuju. Di sana, di tengah ladang yang luas, aku melihat sebuah lingkaran batu. Batu-batunya disusun rapi, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, ada lubang tanah yang baru digali. Tanah di sekitarnya masih basah dan gembur. Bau tanah segar bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat hidungku. Bau itu membuat kepalaku sedikit pusing. Para pria itu berhenti di tepi lingkaran. Mereka meletakkan bungkusan kain putih itu perlahan di dekat lubang. Salah satu dari mereka berlutut, menyentuh tanah dengan dahi. Yang lain berdiri mematung, kepala tertunduk. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertawa. Semua terlihat serius, hikmat, dan pasrah. Aku menelan ludah, tangan dan kakiku gemetar. Pada titik itu, aku sadar bahwa aku seharusnya tidak berada di sana. Naluri bertahan hidupku berteriak untuk pergi. Aku mulai mundur perlahan, berusaha menjauh tanpa menarik perhatian. Tapi nasib berkata lain. Kakiku menginjak sebuah ranting kering yang tersembunyi di bawah daun. Bunyi retaknya terdengar jelas di keheningan. Kerak, semua kepala langsung menoleh ke arahku. Waktu seakan berhenti. Mataku bertemu dengan tatapan mereka. Tidak ada kemarahan di wajah-wajah itu. Tidak ada keterkejutan. Yang ada hanya ekspresi datar dan sesuatu yang lebih menakutkan, kesadaran. Salah satu pria berbisik pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telingaku. Orang luar. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Aku berbalik dan lari. Secepat yang aku bisa, kakiku menghantam tanah, semak-semak mencakar kakiku, ranting-ranting menyapu wajahku. Kabut membuat penglihatanku terbatas. Aku hampir tidak tahu kemana aku berlari. Yang penting menjauh dari ladang itu. Di belakangku, terdengar langkah kaki. Berat, banyak, bukan satu atau dua orang. Suara napas mereka terdengar kasar, teratur. Seolah mereka sudah terbiasa mengejar. Setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanya bayangan gelap bergerak di balik kabut. Panik menguasai diriku, jantungku seperti mau meledak. Aku tersandung, hampir jatuh, tapi berhasil bangkit dan terus berlari. Kepalaku penuh satu pikiran, aku tidak boleh tertangkap. Entah apa yang akan terjadi jika aku tertangkap, tapi aku yakin, itu bukan sesuatu yang ingin kualami. Kabut menutup segalanya. Dunia seakan mengecil menjadi jalur sempit di depanku dan suara langkah di belakangku. Di tengah kepanikan itu, satu hal menjadi sangat jelas di benakku. Pesta panen di kampung Gunung Kabut bukan sekadar perayaan. Dan, apapun yang mereka lakukan di ladang itu, aku baru saja melihat bagian yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh orang luar. Aku berlari tanpa menoleh sampai akhirnya lampu teras rumah Pak Lurah terlihat samar di balik kabut. Kakiku gemetar, napasku terputus-putus, paru-paruku terasa seperti terbakar. Begitu sampai di depan pintu, aku langsung masuk dan menutupnya. Keras-keras, tanganku gemetar saat memutar kunci. Satu kali, dua kali, aku pastikan benar-benar terkunci. Baru setelah itu aku bersandar di pintu, meluncur turun sampai duduk di lantai. Dadaku naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi punggung dan pelipisku. Di luar, kabut semakin tebal. Aku bisa mendengar suara langkah kaki di kejauhan, lalu perlahan menjauh. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku tidak berani mendekat ke jendela. Aku tidak berani melihat keluar. Rasanya seperti jika aku membuka tirai sedikit saja, sesuatu akan menatap balik dari balik kabut.
Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas, mengingatkan diri bahwa aku sudah selamat, setidaknya untuk sementara. Tapi bayangan kain putih, lubang tanah, dan tatapan warga tadi masih terngiang jelas di kepalaku. Semua itu terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Tok, 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 pelan, teratur, tidak tergesa, tidak keras. Tubuhku langsung menegang, jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menatap pintu itu seperti menatap makhluk hidup yang bisa menerkam kapan saja. Ketukan itu terdengar lagi, dengan ritme yang sama. Seolah orang di balik pintu tahu aku ada di dalam dan tidak terburu-buru. Arga, terdengar suara dari luar. Buka pintunya, itu suara Pak Lurah. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Tidak terdengar khawatir, tidak terdengar marah, tidak terdengar heran. Seolah dia sudah tahu persis apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri perlahan, kakiku masih lemas. Tanganku meraih gagang pintu dengan ragu. Aku membuka kunci, tapi hanya sedikit. Celah sempit terbuka, cukup untuk melihat wajah di luar. Wajah Pak Lurah terlihat pucat di bawah cahaya lampu teras. Matanya merah, cekung, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Ada lingkar hitam tebal di bawah matanya. Rambutnya sedikit berantakan, tidak serapi biasanya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, dia terlihat seperti orang yang benar-benar rapuh. "Kamu sudah lihat, ya?" katanya pelan. Tidak ada nada marah, tidak ada nada menghakimi, hanya kepastian. Aku mengangguk perlahan. Tenggorokanku terasa kering. Aku membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan dia masuk. Begitu pintu tertutup kembali, aku langsung menguncinya lagi. Refleks. Pak Lurah tidak keberatan. Dia hanya berdiri sejenak, lalu berjalan pelan ke ruang tengah dan duduk di kursi kayu. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Bahunya merosot. Tangannya terkulai di paha. Dia menatap lantai cukup lama sebelum akhirnya bicara lagi. "Saya sudah tahu ini akan terjadi," katanya lirih. "Setiap ada orang luar yang datang menjelang pesta panen besar, selalu seperti ini." Aku berdiri beberapa langkah darinya, tidak berani duduk. Perasaanku campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini, Pak? Tanyaku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Pak Lurah menghela napas panjang. Napas yang berat, seperti mengeluarkan sesuatu yang sudah lama dipendam. "Setiap panen besar," katanya perlahan, "kampung ini harus memberi tumbal." Kata itu jatuh berat di udara. Tumbal? Tumbal apa, Pak? Suaraku bergetar, meski aku sudah tahu jawabannya. Pak Lurah mengangkat kepala dan menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Manusia, dunia seakan berhenti sejenak." Kata itu berputar di kepalaku, menggema, menabrak logika dan nalar. Manusia, bukan hewan, bukan sesaji, tapi manusia, Pak. Lurah mulai bercerita. Suaranya datar, seperti membaca sesuatu yang sudah dihafal, tapi di beberapa bagian terdengar retak. "Dulu, puluhan tahun lalu, kampung Gunung Kabut pernah mengalami masa paling kelam. Panen gagal bertahun-tahun, tanah menjadi keras, padi menguning. Sebelum waktunya, hama datang tanpa bisa dikendalikan. Warga kelaparan, anak-anak sakit, beberapa orang meninggal. Mereka sudah mencoba berbagai cara, doa, ritual, bantuan dari luar kampung. Semua gagal. Sampai suatu hari, datang seorang dukun tua dari luar daerah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat. Dia bilang, gunung ini bukan gunung biasa. Ada yang menunggu di dalamnya. Ada penunggu yang sudah lama hidup dan menjaga tanah ini. Selama bertahun-tahun, penunggu itu dibiarkan tanpa penghormatan yang layak. Dan sekarang, dia menuntut balasan. Perjanjian pun dibuat. Setiap panen besar, 1 nyawa harus dikembalikan ke tanah. Sebagai tanda terima kasih. Sebagai penebus kesalahan. Sebagai jaminan bahwa tanah akan tetap subur dan kampung akan selamat. Dan sejak itu, kata Pak Lurah, suaranya makin pelan, panen kami selalu berhasil. Aku menelan ludah, tanganku mengepal tanpa sadar. Lalu, orang-orang yang dijadikan tumbal itu
Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Pak Lurah mengangguk pelan. Awalnya, mereka memilih dari warga sendiri. Tapi itu tidak bertahan lama. Tidak ada kampung yang bisa terus mengorbankan orangnya sendiri tanpa hancur dari dalam. Aku mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini, dan rasa sesak di dadaku semakin kuat. Jadi, kataku pelan, biasanya orang luar, sambung Pak Lurah, seolah membaca pikiranku. Aku menatapnya tak percaya. Bapak, tahu ini salah, kan? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Ini pembunuhan. Pak Lurah memejamkan mata. Wajahnya mengeras, lalu berubah sedih. Saya tahu, katanya. Setiap hari saya tahu. Tapi kalau perjanjian itu dilanggar, yang mati bukan satu orang, bisa satu kampung. Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang cukup untuk itu. Tidak ada pilihan yang benar. Hanya pilihan yang lebih buruk dan yang paling buruk. Dan tahun ini, Pak Lurah membuka mata dan menatapku lurus. Tatapannya menusuk, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kamu yang terpilih. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Dunia terasa berputar. Kakiku lemas. Aku terpaksa duduk di kursi di seberangnya. Kenapa saya? Tanyaku lirih. Saya tidak melakukan apa-apa. Pak Lurah menggeleng pelan. Bukan soal itu. Penunggu gunung tidak peduli siapa kamu. Yang penting, kamu orang luar. Datang di waktu yang tepat. Aku tertawa pendek, tapi tidak ada humor di situ. Kalau begitu, saya bisa pergi, kataku cepat. Saya bisa turun gunung sekarang. Saya tidak akan kembali. Anggap saja saya tidak pernah ada. Pak Lurah menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. Tidak sesederhana itu. Sejak kamu melihat lingkaran batu dan lubang itu, kamu sudah masuk hitungan. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku teringat tatapan para pria di ladang. Tatapan yang bukan marah, tapi sadar. Seperti mereka sudah tahu peranku sejak awal. Kalau saya menolak, tanyaku. Pak Lurah terdiam cukup lama. Dari luar, tiba-tiba terdengar suara tabuhan lagi. Lebih cepat, lebih keras. Irama yang sama seperti semalam, tapi kali ini terasa lebih dekat. Seperti datang dari segala arah. Suara itu merambat masuk ke dalam rumah, menembus dinding kayu, bergetar di lantai. Itu tandanya, kata Pak Lurah pelan. Mereka sudah mulai. Apa yang akan terjadi? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Pak Lurah berdiri perlahan. Dia berjalan ke jendela dan menatap keluar, ke arah kabut yang bergulung-gulung. Kalau kamu menolak, katanya tanpa menoleh, penunggu gunung akan mengambil sendiri. Aku merinding. Mengambil siapa? Siapa saja yang dia mau. Jawab Pak Lurah. Bisa saya, bisa anak-anak, bisa orang-orang yang kamu lihat tadi. Suara tabuhan semakin keras, seperti detak jantung raksasa, seperti panggilan, atau mungkin peringatan. Aku memejamkan mata. Dalam kepalaku, hanya ada satu pikiran yang berputar tanpa henti. Aku datang ke kampung ini untuk bekerja, untuk menulis cerita. Tapi kini, aku bukan lagi penulis yang mengamati dari luar. Aku sudah menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Dan cerita di Gunung Kabut selalu menuntut akhir yang sama. Tanganku diikat dengan tali kasar yang baunya apek, seperti sudah lama disimpan di tempat lembab. Ikatannya kencang, membuat pergelangan tanganku perih setiap kali aku bergerak. Kaki-kakiku juga terikat, tapi masih cukup longgar untuk berjalan. Tertatih, aku tidak melawan, bukan karena pasrah, tapi karena tubuhku seperti kehilangan tenaga. Semua yang terjadi terasa terlalu cepat, terlalu nyata, dan terlalu tidak masuk akal untuk dicerna. Aku digiring keluar rumah Pak Lurah saat malam benar-benar turun. Kabut menyelimuti segalanya, lebih tebal dari sebelumnya. Lampu-lampu rumah tampak seperti titik-titik redup yang tenggelam dalam putih. Aku hampir tidak bisa melihat wajah orang-orang di sekitarku, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka, tatapan yang kosong. Tidak ada kebencian, tidak ada empati, hanya pasrah, seperti orang-orang yang sudah lama menyerah pada nasib. Langkah kami pelan, teratur. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menangis. Suara yang paling jelas hanyalah tabuhan itu, lebih cepat dari sebelumnya, lebih keras. Getarannya terasa sampai ke tulang rusukku. Setiap ketukan seperti mendorongku maju, mendekat ke sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Tanah di bawah kakiku dingin dan basah.
Beberapa kali aku hampir jatuh, tapi ada tangan-tangan yang langsung menopangku, bukan untuk menolong, tapi untuk memastikan aku tetap berjalan. Aku menoleh ke samping, mencoba mencari wajah Pak Lurah. Aku melihat siluetnya di antara kabut. Bahunya membungkuk, kepalanya tertunduk. Dia tidak menatapku, seolah jika dia menatapku, dia akan runtuh. Saat kami tiba di ladang, kabut sedikit menipis, cukup untuk memperlihatkan lingkaran batu itu. Batu-batu besar berdiri mengelilingi area tengah, seperti pagar kuno. Di tengahnya, lubang itu sudah terbuka lebar, lebih besar dari yang kulihat sore tadi. Tepiannya kasar, tanahnya hitam dan basah. Bau amis keluar dari dalamnya, bau yang membuat perutku mual, bau yang bukan hanya tanah. Aku ditarik mendekat. Kakiku terseret. Di dalam lubang itu, aku bisa melihat kilatan putih samar. Saat mataku menyesuaikan, aku sadar itu bukan batu. Itu tulang manusia, bertumpuk, berserakan, sebagian masih terbungkus sisa kain putih yang sudah menguning dan robek. Beberapa, kain itu tampak baru. Dadaku terasa sesak. Tenggorokanku panas. Tabuhan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Udara seperti membeku. Bahkan kabut pun seolah berhenti bergerak. Lalu tanah di seberang lingkaran batu mulai bergetar. Awalnya pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Getaran itu merambat ke kakiku, ke dadaku. Batu-batu kecil bergeser. Tanah terbelah perlahan, seperti kulit yang disobek dari dalam. Dari sana, muncul sosok itu. Tubuhnya tinggi. Jauh lebih tinggi dari manusia manapun yang pernah kulihat. Badannya hitam, bukan hitam pekat, tapi hitam basah seperti tanah yang baru digali. Permukaannya bergerak, menggeliat pelan, seolah terdiri dari lumpur hidup. Matanya merah menyala, 2 titik api di tengah wajah gelap. Mulutnya lebar, terlalu lebar untuk wajahnya, dipenuhi tanah dan sesuatu yang lebih gelap. Darah menetes perlahan ke tanah, bercampur dengan lumpur. Begitu sosok itu sepenuhnya muncul, beberapa warga langsung menjatuhkan diri. Mereka sujud, dahi menempel tanah. Ada yang gemetar, ada yang menangis tertahan. Tidak ada satupun yang berani menatap wajahnya. Aku berteriak. Teriakanku pecah, kasar, penuh panik. Aku memanggil siapa saja. Aku memanggil Pak Lurah. Aku memanggil Tuhan. Suaraku terdengar kecil, tenggelam di antara kabut dan kehadiran makhluk itu. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang bahkan menoleh. Seolah aku sudah tidak ada. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut, seperti makhluk hidup yang kesakitan. Bau amis semakin kuat. Aku merasa mual, kepalaku pusing, penglihatanku berkunang-kunang. Janji harus ditepati. Suaranya terdengar, berat dan dalam. Bukan hanya masuk ke telingaku, tapi juga ke kepalaku. Kata-katanya bergema, berlapis, seperti diucapkan oleh banyak suara sekaligus. Tanganku ditarik, aku diseret ke tepi lubang. Kaki-kakiku hampir tidak menyentuh tanah. Aku berusaha melawan, meronta, tapi tenaga manusia terasa tidak ada artinya di hadapan kekuatan itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dadaku sakit karena napasku tersendat. Aku menunduk dan melihat ke dalam lubang untuk terakhir kalinya. Tulang-tulang itu seakan menatap balik. Saksi bisu dari janji yang sudah terlalu lama ditepati. Beberapa tengkorak masih utuh. Rahangnya terbuka seolah ingin berteriak. Kain putih yang membungkus sebagian tulang itu bergerak pelan, tersentuh. Udara dari dalam lubang. Bau kematian begitu kuat sampai aku hampir muntah. Aku teringat wajah ibu tua yang melarangku datang ke ladang. Teringat senyum-senyum kosong warga kampung. Teringat diriku sendiri yang datang ke sini dengan rasa penasaran. Mengira semua ini hanya cerita daerah. Kesombongan itu kini terasa pahit. Air mataku jatuh ke tanah. Aku menutup mata. Jika ini akhirnya, aku tidak ingin melihatnya. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Tiba-tiba, jeritan lain terdengar. Jeritan itu bukan jeritanku. Aku membuka mata. Dari balik kabut, seorang pemuda berlari ke tengah lingkaran batu. Usianya mungkin awal 20-an. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Matanya merah, entah karena menangis atau kurang tidur. Dia terengah-engah,
tapi langkahnya mantap. "Ganti saya," teriaknya. Suaranya pecah, tapi penuh tekad. Semua orang terkejut. Beberapa warga mengangkat kepala. Ada yang berteriak memanggil namanya. Pak Lurah bangkit berdiri. Wajahnya panik, lebih panik dari yang pernah kulihat. "Jangan," teriak Pak Lurah. "Kamu tidak harus." Pemuda itu berlutut di depan lubang. Tangannya gemetar saat menempel tanah. "Saya orang sini," katanya. "Biarkan dia pergi. Saya yang ganti." Aku terpaku. Kepalaku kosong. Aku ingin berteriak, melarang, tapi suaraku tidak keluar. Sosok hitam itu berhenti bergerak. Kepalanya sedikit miring, seolah menilai. Matanya yang merah menyala berpindah dari aku ke pemuda itu. Tanah di sekitar lingkaran batu mulai bergerak lagi. Lebih cepat. Retakan-retakan kecil muncul, menyebar seperti urat. "Tidak bisa," Pak Lurah berlari mendekat, tapi beberapa warga menahannya. "Perjanjian tidak seperti itu." Pemuda itu menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Ada ketakutan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain. Kelegaan, seolah dia sudah lama menunggu momen ini. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Aku tidak yakin, tapi rasanya dia berkata, "Pergi." Sosok hitam itu bergerak. Tanah di bawah pemuda itu amblas. Teriakannya terpotong saat tubuhnya ditarik ke dalam lubang dengan kecepatan mengerikan. Tidak ada darah yang muncrat. Tidak ada perjuangan panjang. Hanya satu tarikan, dan dia menghilang. Lubang itu bergetar hebat. Tanah runtuh ke dalam, menutup kembali lubang dengan sendirinya. Batu-batu di sekelilingnya bergeser, kembali ke posisi semula. Kabut menebal lagi, menelan segalanya. Sosok hitam itu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Tubuhnya melebur dengan lumpur, sampai tidak tersisa apapun. Matanya yang merah menjadi hal terakhir yang hilang. Keheningan jatuh seperti selimut berat. Tidak ada tabuhan, tidak ada jeritan, tidak ada suara. Aku terjatuh ke tanah. Tali di tanganku tiba-tiba terasa longgar. Ada seseorang yang memotongnya, tapi aku tidak tahu siapa. Aku tidak peduli. Tubuhku gemetar hebat. Aku muntah di tanah, bercampur dengan lumpur dan bau kemenyan. Warga berdiri terpaku. Beberapa menangis, beberapa menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang mendekatiku, tidak ada yang bicara. Mereka semua tahu, satu nyawa baru saja diambil untuk menggantikan nyawa yang lain. Kabut bergerak pelan, menutup ladang, lingkaran batu, dan semua yang terjadi malam itu. Seolah alam sendiri ingin menghapus jejaknya. Aku terduduk di sana lama sekali, dengan satu pikiran yang terus berputar di kepalaku. Aku hidup karena seseorang memilih mati. Dan kampung Gunung Kabut, sekali lagi, mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi aku tahu, perjanjian seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Tanah sudah diberi makan, dan tanah akan selalu lapar lagi. Aku selamat. Kata itu terus berputar di kepalaku saat aku terbangun pagi harinya di rumah Pak Lurah. Tubuhku terasa remuk, kepalaku berat, tenggorokanku kering. Untuk beberapa detik, aku mengira semua yang terjadi semalam hanya mimpi buruk. Tapi begitu aku menggerakkan tangan dan merasakan bekas perih di pergelangan, ingatan itu kembali menghantamku tanpa ampun. Aku bangkit perlahan dan membuka jendela. Kabut masih ada, tapi tidak setebal malam tadi. Cahaya pagi menyelinap masuk, pucat tapi cukup untuk menerangi kampung. Dan yang paling membuatku bingung, semuanya terlihat normal, terlalu normal. Warga sudah beraktivitas seperti biasa. Ada yang menyapu halaman, ada yang memanggul karung padi, ada anak-anak yang berjalan kecil menuju rumah tetangga sambil tertawa pelan. Tidak ada tanda duka, tidak ada tanda kehilangan. Seolah tidak ada satu nyawa yang ditelan tanah semalam. Aku keluar rumah dengan langkah ragu. Beberapa warga menyapaku seperti biasa, mengangguk sopan, bahkan tersenyum. Senyum yang sama seperti hari pertama aku datang. Tidak ada yang membicarakan apapun. Tidak ada yang menatapku dengan heran. Tidak ada yang menanyakan keadaanku. Seolah aku memang seharusnya ada di sana pagi itu, berdiri hidup-hidup, dan semua yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari rutinitas kampung. Aku berjalan ke arah ladang. Jantungku berdegup kencang setiap langkah mendekati tempat itu. Tapi saat aku sampai, ladang itu terlihat seperti ladang biasa.
Padi menguning sempurna, berdiri tegak, bergoyang pelan tertiup angin. Tidak ada lingkaran batu, tidak ada lubang, tidak ada bekas tanah runtuh. Semuanya rata, rapi, dan subur. Seolah alam benar-benar telah menelan kembali jejak apapun yang terjadi semalam. Aku berdiri lama di sana, menatap hamparan padi. Di kepalaku, bayangan pemuda itu muncul. Wajahnya, matanya, caranya berlutut tanpa ragu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak. Aku ingin menanyakan ke warga di mana dia. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak gila, tapi mulutku terkunci. Aku tahu, jawaban apapun yang kudapat tidak akan membuat keadaan lebih baik. Aku kembali ke rumah Pak Lurah. Dia sudah menungguku di ruang tengah, duduk dengan posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Wajahnya tampak lebih tua pagi itu. Matanya sembab. Tangannya gemetar saat menyuguhkan segelas air. "Kamu harus pergi," katanya pelan, tanpa menatapku. Aku mengangguk. Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan. Aku memang berniat pergi secepat. Mungkin, aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Setiap sudut rumah itu terasa menekan. Seperti dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang tidak ingin lagi ku tahu. Sebelum aku melangkah keluar, Pak Lurah akhirnya menatapku. "Jangan pernah ceritakan apa yang kamu lihat di sini," katanya. "Bukan untuk melindungi kami, tapi untuk melindungi dirimu sendiri." Aku ingin berkata banyak hal. Aku ingin bertanya kenapa pemuda itu, siapa dia, apakah keluarganya baik-baik saja. Tapi semua pertanyaan itu terasa sia-sia. Aku hanya mengangguk dan melangkah pergi. Perjalanan turun. Gunung terasa lebih panjang dari saat aku naik. Kabut kembali menebal di beberapa titik, seolah berusaha menahanku. Aku beberapa kali merasa tersesat, meski jalan yang kulalui sama. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Bukan warga, bukan manusia. Begitu akhirnya aku sampai di daerah yang memiliki sinyal. Aku langsung menghubungi siapa saja yang ku kenal. Suara manusia lain di ujung telepon membuat kakiku lemas. Dunia luar terasa asing, terlalu ramai, terlalu terang. Seolah tidak tahu bahwa di satu gunung terpencil, ada perjanjian yang masih berlangsung. Aku tidak pernah kembali ke Gunung Kabut. Tugas liputanku tidak pernah kutulis. Catatan-catatan yang kubuat di sana kubakar. Rekaman suaraku kuhapus. Foto-foto kuhancurkan. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi bayangan kabut, tanah basah, dan mata merah itu terus menghantuiku. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, mencium bau tanah dan kemenyan yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali mendengar suara tabuhan dari kejauhan, entah itu dari acara hajatan atau latihan seni, jantungku langsung berdegup tak karuan. Aku menjadi mudah panik, mudah curiga, mudah merasa diawasi. Beberapa bulan berlalu, luka fisikku sembuh, tapi tidak dengan pikiranku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, jika aku tidak datang ke kampung itu, pemuda itu masih hidup. Pikiran itu menghantuiku lebih dari apapun. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah warung kecil di kota, aku mendengar dua orang berbincang. Mereka membicarakan sebuah kampung di pegunungan yang panennya selalu melimpah. Gunung Kabut. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku pura-pura sibuk, tapi telingaku menangkap setiap kata. Katanya, kampung itu baru saja mengadakan pesta panen lagi. Panennya luar biasa, lebih besar dari sebelumnya. Padi mereka tidak terserang hama, tidak terpengaruh cuaca. Bahkan saat kampung-kampung lain gagal panen, Gunung Kabut tetap berlimpah. Tanganku gemetar saat aku menggenggam gelas. Aku tahu, pesta panen seharusnya tidak dilakukan lagi secepat itu. Perjanjian itu biasanya untuk panen besar. Tapi gunung itu, tanah itu, sepertinya semakin rakus. Lalu datang kabar yang membuat napasku tersendat. Katanya sekarang tumbalnya bukan satu, ujar salah satu dari mereka. 2 orang. Kata-kata itu membuat dunia di sekitarku seolah menghilang. 2 orang. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Aku tahu apa artinya. Perjanjian itu berubah. Atau mungkin, sejak awal, perjanjian itu memang tidak pernah adil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, menatap dinding kosong, membayangkan,
2 orang yang akan dipilih. Apakah mereka orang luar lagi, atau kini warga kampung sendiri? Aku teringat wajah-wajah kosong yang kulihat di malam upacara itu. Pasrah. Mungkin sekarang, kepasrahan itu berubah menjadi ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar lain. Kabut di gunung itu sekarang makin tebal. Jalan ke kampung sering tertutup. Beberapa orang yang mencoba lewat harus berputar karena tersesat. Ada yang mengaku mendengar suara tabuhan di siang hari. Ada yang melihat bayangan tinggi berdiri di tepi jalan saat kabut turun. Gunung Kabut tidak lagi hanya menyimpan rahasia. Ia mulai menunjukkan dirinya. Aku duduk sendirian di kamarku, mencoba memahami semuanya. Aku selamat, tapi selamat dengan harga yang tidak pernah kuminta. Aku hidup, tapi membawa cerita yang tidak bisa kuceritakan. Aku menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia modern, tapi tetap bertahan karena ketakutan dan tradisi yang dipelintir. Kadang aku bertanya-tanya, sampai kapan perjanjian itu akan terus menuntut? Jika satu menjadi 2, apakah suatu hari akan menjadi 3, atau lebih? Tanah yang diberi makan akan selalu lapar. Dan manusia, ketika sudah terbiasa mengorbankan nyawa, akan semakin mudah melakukannya lagi. Aku tidak tahu bagaimana cerita Gunung Kabut akan berakhir. Mungkin tidak akan pernah berakhir. Mungkin suatu hari gunung itu akan runtuh, menelan kampung dan semua rahasianya. Atau mungkin ia akan terus berdiri, diselimuti kabut, menunggu orang-orang berikutnya. Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Setiap kali kabut turun di kota tempatku tinggal, setiap kali udara terasa terlalu dingin dan sunyi, aku merasa Gunung Kabut sedang mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi bagian dari perjanjiannya. Bahwa satu nyawa pernah ditukar dengan nyawaku. Dan selama kabut itu masih ada, selama pesta panen masih dirayakan, tanah di gunung itu akan terus meminta. Tidak peduli siapa, tidak peduli berapa banyak. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.